Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kemadewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi hari ini aku tuh pengen sharing lagi kegiatan aku di dapur mungil aku. Dan di video ini diawali dengan aku tuh lagi ungkep ayam ya teman-teman. Jadi kemarin tuh aku beli ayam tapi langsung aku masukin ke freezer. Jadi ini baru deh aku ungkep gitu ya. Aku kasih bumbu-bumbunya. Dan tadi itu aku habis buang untuk rebusan air yang pertama. Dan ini untuk rebusan air yang kedua baru deh aku kasih bumbu-bumbunya. Dan seperti biasa bumbunya itu cuma aku kasih bumbu racik, garam, kemudian ketumbar bubuk ya teman-teman. Dan ini tuh apinya kayak apa meledak-meledak kena percikan gitu karena bagian bawah panci itu basah ya teman-teman. Jadinya dia tuh kayak apinya ngegede-gede kayak gitu. Oke, ini aku mau masukin bawang merah dan bawang putih yang udah aku kupas ya. Aku tuh sebenarnya ngupasinnya itu udah dari tadi malam. Cuma karena tadi malam tuh aku tuh udah ngantuk banget ya teman-teman. Jadi semua bawang ini tuh langsung aja aku masukin ke kulkas. Dan ini baru deh mau aku masukin ke wadahnya. Jadi ini tuh aku masukin ke wadah yang kayak ada saringannya gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak bakal basah atau lembab. Tapi sebaiknya sih bawang ini tuh langsung dipakai gitu ya secepatnya. Makanya untuk kali ini tuh aku tuh cuma beli bawang tuh seperempat aja ya, nggak banyak-banyak kayak waktu itu masing-masing setengah kilo. Menurut aku nyimpen bawang merah dan bawang putih yang udah dikupas gini lumayan penting ya teman-teman. Jadi bisa sat-sat aja kalau kita masak dan tanpa kupas-kupasin lagi kulit bawangnya. Oke, tadi bawang-bawangnya udah aku masukin ke dalam kulkas dan di sini aku udah mulai mau angkat ungkepan ayam aku yang udah mendidih banget ya teman-teman. Dan bumbunya tuh insya Allah udah meresap gitu ya ke dalam dagingnya. Dan ini aku mau pindahin ke wadah ayam aku ya. Ini tuh Tupperware andalan aku yang aku bilang di video sebelumnya kalau aku tuh suka banget pakai wadah ini karena nggak meninggalkan bekas kuningnya di wadahnya. Semua ayam ini mau aku simpen ke dalam kulkas ya teman-teman, karena ini kan aku mau masak makan malam ya. Dan malam ini tuh kayaknya aku nggak bikin ayam goreng dulu karena aku tuh ada stok nugget. Jadi aku pengen goreng nugget aja untuk kita makan sekeluarga malam ini. Karena nuggetnya itu juga udah aku pindahin dari tadi pagi ke chiller ya teman-teman. Jadi nggak begitu beku karena pikir aku tuh pengen aku goreng gitu ya untuk menu makan malam kali ini. Oke, di sini aku udah mulai potong-potongin untuk sayur sopnya ya teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang bosan ya aku masaknya ini lagi. Apalagi kalau misalkan sayur sop itu bahannya itu agak-agak mirip gitu ya dengan sayur asem. Karena itu tuh menu andalan aku gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh masak yang biasa dimakan aja gitu, yang pasti kemakan. Dan yang penting itu aman gitu buat anak-anak. Jadi kita tuh nggak masaknya sampai 2 menu gitu ya. Pokoknya kalau bisa sekali masak tuh langsung habis. Oke, sambil liatin aku yang lagi masak-masak ini, aku tuh pengen sapa juga teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu di dalam keadaan selalu walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, aku doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Oke, di sini aku mulai masukin minyak untuk sop-sopan aku ya. Di sini tuh aku tuh nggak beda panci untuk numis bawangnya. Jadi step pertama itu kalau aku bikin sop pasti aku tumis bawangnya di panci yang sama ya teman-teman. Dan ketika bawang putihnya udah agak wangi, baru deh aku masukin airnya ke dalam panci ini juga. Sambil nunggu air sopnya mendidih, di sini tuh aku mau sekalian juga refill minyak aku yang di wadahnya itu tinggal sedikit ya teman-teman.
Dan untuk botol minyaknya itu aku tuh cuma punya satu. Jadi sebenarnya aku tuh suka banget ya untuk nge-refill minyak selain saat aku tag video juga. Karena kadangan kebanyakan lauk itu goreng menggoreng ya teman-teman. Pasti membutuhkan banyak minyak gitu. Apalagi misalkan bekas ikan itu tuh kan nggak bisa ya digabung untuk menggoreng risoles gitu misalkan. Jadi pasti penggunaan minyak itu lumayan banyak ya. Dan aku tuh biasanya kalau misalkan kayak 2-3 kali ngegoreng tergantung lauknya apa gitu ya, dan apa yang digoreng itu tuh biasanya tuh langsung aku ganti gitu ya teman-teman. Oke, untuk refillan minyaknya selesai. Di sini aku mau nyiapin jamur enoki. Jadi jamur enoki ini sebenarnya udah aku siapin dari kemarin malam ya teman-teman, karena aku tuh pengen bikin sup rumput laut, tapi ternyata ada bumbunya tuh yang nggak ada. Dan di sini tuh jadinya pengen aku bikin aja enoki crispy gitu ya. Dan itu tuh kesukaan anak-anak banget. Resep jamur enoki crispy ala aku yaitu 2 sendok makan tepung sajiku ya teman-teman. Kemudian 1 sendok tepung terigu biasa dan 2 sendok tepung maizena. Setelah 3 jenis tepung ini kita masukin ke dalam mangkuk, kemudian kita kasih air sedikit ya teman-teman. Kemudian tinggal diaduk-aduk aja. Karena udah ada tepung sajiku, biasanya tuh udah asin gitu ya teman-teman. Tapi misalkan teman-teman ngerasa kayak kurang asin atau pengen tambah asin, bisa ditambahin juga dengan garam ya. Dan untuk takaran ini tuh totalnya kan 5 sendok tepung ya, dengan beda-beda tepung. Dan ini tuh cukup untuk satu plastik enoki kecil gitu ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman bikinnya 2 plastik enoki, bisa bikin lagi campuran tepung ini dengan takaran yang sama. Dan ini tuh setelah aku tambahin sedikit air, teksturnya tuh jadi begini ya teman-teman, nggak begitu kental. Oke, di sini aku udah mulai siapin panci untuk goreng jamur enoki aku, dan di sini tuh aku pakai juga minyak yang ada di wadah minyak habis pakai ini, yang aku pakai sebelum itu untuk goreng risoles ya teman-teman. Kemudian aku juga tambah dengan minyak yang baru lagi. Dan sambil aku manasin pancinya, ternyata ini tuh air sop aku udah mulai mendidih lagi. Jadi di sini aku masukin juga kol dan juga buncisnya. Jadi aku tuh langsung masak di 2 panci ya teman-teman, biar lebih satset dan lebih cepet matangnya. Karena itu udah mulai jam 5 lewat gitu ya teman-teman, dan udah mau malam. Jadi kalau bisa sebelum maghrib aku tuh udah selesai masak. Oke, untuk bumbu sopnya seperti biasa aku tuh cuma pakai kaldu jamur, garam dan juga lada. Setelah itu tinggal aku aduk-aduk dan koreksi rasanya udah pas atau belum di lidah aku. Oke, ini minyaknya udah panas dan aku mulai untuk masukin enokinya ya teman-teman. Dan untuk masukin jamur enokinya ke pancinya itu pakai tangan aja supaya dia tuh nggak menggumpal ya teman-teman. Kalau dengan cara begini tuh jamur enokinya tuh kayak kepisah-pisah gitu ya, dan lebih crispy nanti ketika dimakan. Aku inget banget pertama kali aku makan jamur enoki crispy gini tuh di salah satu restoran di Bandar Lampung ya. Dan setelah makan itu aku tuh ngerasa enak dan malahan kayak nagih gitu ya teman-teman. Jadinya aku coba untuk beli dan bikin racikan bumbu sendiri gitu. Dan alhamdulillah aku tuh udah nemu gitu ya racikan yang pas untuk aku dan juga anak-anak. Ini tuh aku tuh pertama kali bikin itu di zaman kakak Una masih kecil ya. Jadi pas aku habis bikin jamur enoki crispy gitu, ternyata si kakak Una tuh suka banget, dan jadinya aku tuh kadang sering gitu untuk bikin jamur enoki crispy gini. Oke, tadi tuh sayur sop aku udah matang ya. Aku matiin apinya dan aku masukin tomat dan juga daun bawang. Dan di sini aku tuh pengen tunjukin ke teman-teman bagaimana jamur enoki crispy aku. Bisa dengerin suara ini ya. Oke, saat aku tengah bikin konten masak-masak, kebetulan banget ini udang pesanan aku sampai ya teman-teman.
Dan ini tuh namanya udang windu ya teman-teman. Aku beli dengan harga 95.000. Dan ini tuh gede banget, bisa dilihat ya jika dibandingkan dengan jari tangan aku. Dan pas banget di saat aku mau masak lauknya, ini tuh posisinya suami aku udah pulang ya, udah di rumah. Jadi aku tanya mau lauk apa, nugget atau udang, akhirnya pada pilih udang aja. Oke, sambil nunggu udangnya lagi aku rendam dengan air garam, di sini tuh si Tama bolak-balik ya untuk makanin jamur enokinya. Karena dia tuh emang suka banget gitu dengan jamur enoki crispy. Dilanjut sambil nunggu minyak untuk goreng udangnya itu agak panas. Di sini aku mau pindahin juga ya sayur sop yang tadi itu aku masak. Jadi menu makan malam aku kali ini ada sayur sop, kemudian ada jamur enoki crispy dan juga udang goreng gitu ya teman-teman. Dan untuk sambalnya nanti tuh aku serahkan kepada suami aku yang kadang tuh lebih jago gitu ya untuk bikin sambal terasi, dan aku requestnya itu sambal terasi mentah. Di sini aku goreng udang itu 6 biji ya teman-teman. Tadinya pengen goreng 4 atau 5, cuma kayaknya nanggung. Ya udah jadinya di sini aku gorengnya 6 biji aja. Dan bisa dilihat ketika aku udah goreng udangnya itu masih gede-gede banget ya teman-teman, dan dagingnya juga itu empuk banget. Oke, alhamdulillah inilah menu makan malam aku, dan aku mulai tata-tata di atas meja makan. Dan untuk sambalnya nggak masuk di video ya teman-teman, karena dibuatnya belakangan. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Semoga video aku yang sederhana ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk selalu support YouTube channel aku dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.